Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN Fisika. Soal yang pertama, persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali yang sangat panjang dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 6 sin 0,02 px plus 4 pt dengan Y dan X dalam cm serta T dalam second. Ini berarti bahwa, jadi dalam soal ini kita akan membuktikan pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Di sini diketahui persamaan gelombang yaitu Y sama dengan 6 sin 0,02 px ditambah dengan 4 pt. Kemudian pernyataan yang pertama adalah amplitudo gelombangnya adalah 6 cm. Untuk mencari amplitudo gelombang ini, dari rumus ini diambil dari rumus persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung di sini adalah X, berarti di sini KX plus omega T. Jadi A-nya ini adalah amplitudo, berarti amplitudo ini adalah ini. Jadi 6. Karena di sini adalah Y dan X-nya dalam cm, berarti amplitudonya sama dengan 6 cm. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Amplitudo gelombangnya adalah 6 cm. Kemudian yang kedua, panjang gelombangnya adalah 1 meter. Panjang gelombang bisa dicari dengan nilai K-nya. Jadi nilai K ini adalah yang ini. Dan rumus K yaitu K sama dengan 2 pi per lambda. Kita cari lambdanya, nilai K-nya adalah ini. 0,02 pi sama dengan 2 pi per lambda. Pi-nya bisa dicoret di sini. Kemudian lambdanya di sini kita tukar jadi lambda sama dengan 2 per 0,02. Di sini di belakang koma ada 2, berarti ini dikali 100 jadi sama dengan 200 per 2. Jadi lambdanya sama dengan 100 cm. Jadi lambda ini 100 cm. Ini diubah ke meter, jadi sama dengan 1 meter. Berarti panjang gelombangnya adalah 1 meter, ini adalah benar. Jadi lambda ini adalah panjang gelombang. Kemudian yang ketiga, frekuensi gelombangnya adalah 2 Hz. Frekuensi gelombang bisa dicari dengan nilai omega, jadi nilai omeganya adalah yang ini. Dan rumus omega yaitu omega sama dengan 2 pi dikali dengan F. Kemudian omega ini nilainya adalah 4 pi. Jadi di sini 4 pi sama dengan 2 pi dikali F. Jadi pi-nya bisa dicoret. Jadi F sama dengan 4 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 Hz. Jadi ini frekuensi gelombangnya. Jadi frekuensi gelombangnya adalah 2 Hz. Ini benar. Kemudian yang keempat, penjalaran gelombang adalah ke arah sumbu X positif. Jadi sumbu X positif adalah ke kanan. Jadi ini ke kanan positif dan ke kiri negatif. Nah, di sini tandanya adalah positif. Berarti positif ini arahnya adalah ke kiri. Berarti ini penjalarannya adalah ke kiri. Jadi ketentuannya dari rumus ini, positif itu adalah menjalar ke kiri dan negatif itu menjalar ke kanan. Di sini adalah positif, maka penjalaran gelombangnya adalah ke kiri. Jadi nomor 4 ini adalah salah. Jadi seharusnya jika di sini tanda hubungnya positif, ke arah sumbu X negatif. Jadi ini salah. Ini jawaban untuk soal ini. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Kemudian soal selanjutnya, sebuah benda yang masanya 0,10 kg jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda itu masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir sebelum berhenti, gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat benda besarnya sekitar, dalam soal ini diketahui massa bendanya yaitu M sama dengan 0,1 kg, kemudian ketinggiannya yaitu H sama dengan 2 meter, kemudian ini 2 cm ini adalah
jarak benda itu, jadi S sama dengan 2 cm, kita ubah ke meter, sama dengan 0,02 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya rata-rata, jadi F sama dengan berapa. Jadi benda ini jatuh dari ketinggian 2 meter, jadi misalnya ini bendanya, kemudian benda ini jatuh ke hamparan pasir, jadi ini bendanya ke hamparan pasir ini, dan ini hamparan pasirnya, kemudian masuk sedalam 2 cm di sini. 2 cm masuk ke dalam hamparan pasir dan berhenti. Yang ditanyakan adalah gaya hambat pasirnya, yaitu F-nya berapa di sini. Jadi, dalam soal ini, ketika benda jatuh ini adalah energi potensial, menghasilkan energi potensial, dan di sini bisa menghasilkan usaha untuk menembus pasir ini. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini menggunakan rumus energi potensial sama dengan usaha. Jadi, EP sama dengan W. Energi potensial ini rumusnya adalah M, G, H, sama dengan usaha ini rumusnya adalah F dikali dengan S. Di sini M-nya adalah 0,1, jadi 0,1 dikali G, G-nya adalah 10, dan H-nya adalah ketinggian, yaitu 2, sama dengan F-nya yang dicari, dan S-nya adalah 0,02. Jadi F sama dengan, di sini hasilnya adalah 0,1 kali 10 adalah 1 dikali 2, jadi 2 per 0,02. Ini desimal, jadi dikali 100 sama dengan 200 per 2, jadi hasilnya adalah 100 Newton. Jadi ini hasilnya, jawabannya adalah yang E. Kemudian soal selanjutnya, gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada sebuah benda yang masanya M1 menyebabkan percepatan sebesar 8 meter per second kuadrat. Jika F bekerja pada benda yang bermasa M2, maka percepatan yang ditimbulkannya adalah 2 meter per second kuadrat. Jika F bekerja pada benda yang bermasa M1 plus M2, maka percepatan benda ini adalah, jadi di sini yang diketahui adalah F sama dengan 12 Newton, kemudian percepatan yang pertama yaitu A1 sama dengan 8 meter per second kuadrat. Ini meter second pangkat min 2 adalah meter per second kuadrat. A1 adalah percepatan yang ditimbulkan oleh benda 1, kemudian A2 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi A2 ini adalah percepatan yang ditimbulkan oleh benda 2. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan yang ditimbulkan oleh benda 1 dan 2. Jadi di sini yang ditanyakan adalah A1, 2 sama dengan berapa? Ini percepatan gabungan antara benda 1 dan 2. Jadi untuk mencari percepatan A1, 2 ini, maka dirumuskan F sama dengan M dikali A. Jadi M dikali A. M-nya ini adalah M gabungan 1, 2, dan A-nya adalah gabungan 1, 2. Nah, kita cari masanya dulu. Jadi massa 1, 2 ini adalah massa gabungan, yaitu benda 1 ditambah dengan benda 2-nya. Nah, benda 1 dan benda 2-nya kita cari dari rumus F sama dengan M kali A, jadi M dikali A. Ini benda 1, berarti di sini percepatannya adalah 1. F-nya adalah tetap, yaitu 12 Newton. Jadi di sini 12 sama dengan M1 dikali dengan A1-nya adalah 8. Jadi M1 sama dengan 12 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 1,5 kg. Jadi ini massa benda pertamanya. Kemudian massa benda keduanya dicari dengan F sama dengan M dikali dengan A. Jadi ini benda 2 berarti M2 dikali A2. Di sini F-nya tetap yaitu 12 sama dengan M2 kita cari. Kemudian dikali dengan A2-nya adalah 2. Maka M2 sama dengan 12 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6 kg. Jadi ini massa benda 2-nya. Jadi massa M12 ini sama dengan 1,5 ditambah dengan 6.
Jadi hasilnya sama dengan 7,5 kg. Jadi ini massa benda 1 ditambah dengan massa benda 2. Maka F sama dengan M12 dikali dengan A12. Jadi yang dicari ini adalah percepatannya, yaitu A12 ini. F-nya tetap, yaitu 12, sama dengan M-nya adalah 7,5 dikali dengan A12. Jadi A12 sama dengan 12 dibagi dengan 7,5. Hasilnya, di sini kita sederhanakan dulu. Di sini komanya 1 berarti dikali 10, jadi 120/75. Ini kita sederhanakan, jadi sama dengan dibagi dengan 5 adalah 24/15. Ini masih bisa dibagi dengan 3, jadi sama dengan 8/5. 8 dibagi 5 adalah sama dengan 1,6. Jadi ini hasilnya 1,6, satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi percepatannya adalah 1,6 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan soal-soal SBMPTN Fisika.